Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geti Pratiwi dari Keperawatan Tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan 5 penanganan terkait dengan tulang. Yang pertama yaitu penanganan fraktur tertutup dengan bidai. Yang kedua, penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Yang ketiga, penanganan sprain. Yang keempat, penanganan strain. Yang kelima yaitu penanganan dislokasi. Baiklah, yang pertama yaitu penanganan fraktur tertutup dengan bidai. Balut bidai adalah penanganan umum trauma ekstremitas atau imobilisasi dari lokasi trauma dengan menggunakan penyangga, misalnya splinting. Balut bidai adalah jalinan bilah rotan bambu sebagai kerai atau jalinan bilah bambu untuk membalut tangan yang patah dan sebagainya. Misalnya patah tulang lengan atas, penanganannya yang pertama yaitu letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan yang menghadap ke dalam. Yang kedua, pasang bidai dari siku sampai ke atas bahu. Yang ketiga, minta klien gendong lengan bawahnya. Jika siku yang patah dan tangan tak dapat dilipat, pasang bidai sampai ke lengan bawah dan biarkan tangan tergantung, tidak usah digendong. Lalu bawa klien ke rumah sakit. Yang kedua, penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai. Penanganan fraktur terbuka dengan balut tekan dan bidai, misalnya patah tulang betis, penanganannya dengan pembidaian 2 buah, mulai dari mata kaki sampai atas lutut, lalu diikat dan diberi bantalan di bawah lutut, juga di bawah mata kaki. Yang ketiga, penanganan sprain. Ada sejumlah langkah penanganan yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu penanganan sprain yang disingkat dengan PRICE. Yang pertama yaitu protect, misalnya melindungi pergelangan kaki dengan menggunakan sepatu yang tingginya melebihi mata kaki atau boots. Yang kedua, rest, yaitu istirahatkan sendi selama 2-3 hari setelah cedera. Bila perlu, gunakan tongkat untuk membantu berjalan. Yang ketiga yaitu ice atau es. Kompres area yang keseleo dengan es segera setelah cedera. Lakukan 15-20 menit setiap 2-3 jam hingga 2-3 hari. Jangan lupa untuk membungkus es dalam kantong plastik atau handuk sebelum mengompres. Langkah ini bisa mengurangi nyeri, radang, dan memar. Yang keempat, kompresion. Agar bengkak berkurang, balut area yang keseleo dengan perban elastis hingga 2 hari setelah cedera. Jangan gunakan perban yang terlalu ketat agar darah tetap mengalir lancar. Yang kelima, elevation. Angkat pergelangan kaki hingga ketinggian yang sama dengan pinggul saat duduk. Jangan dibiarkan menggantung ke bawah. Jika keseleo terjadi di pergelangan tangan, gunakan penyangga lengan selama 1-2 hari. Menaikkan bagian cedera bisa mengurangi pembengkakan. Yang keempat yaitu penanganan strain. Penanganan strain bisa dengan yang pertama yaitu dengan kantung kompres hangat, meredakan nyeri otot atau sendi dan dapat membantukan mengeringkan infeksi kulit. Yang kedua yaitu kompres dingin untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa nyeri. Yang kelima yaitu penanganan dislokasi. Perawatan medis yang dapat diberikan untuk mengatasi dislokasi antara lain yaitu yang pertama tindakan reduksi untuk mengembalikan tulang pada posisi normalnya. Yang kedua yaitu imobilisasi untuk menyangga tulang dan mencegah bergeraknya sendi yang telah kembali pada posisi normalnya sehingga pemulihan dapat lebih cepat. Yang ketiga yaitu rehabilitasi, yaitu untuk memperkuat sendi dan melatih pasien agar dapat bergerak seperti sedia kala. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.